Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami mahasiswi Universitas Teknologi Nusantara dengan prodi Manajemen. Nama saya Rika Oktaviani, NIM saya 251023001. Dan nama saya Christine Carolina Storus dengan NIM 251023013. Dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputanto S.T. M.M. Bersama mata kuliah ekonomi pengantar, kami di sini ingin menjelaskan materi teori investasi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti penjelasan dari video kami ya. Terdapat daftar isi pada materi teori investasi. Yang pertama, ada pengertian teori investasi yang di dalamnya menjelaskan jenis-jenis investasi serta contoh investasi. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang ketiga, nilai uang dari waktu. Yang keempat, ada strategi berinvestasi. Yang kelima, ada statistik. Yang keenam, ada tantangan berinvestasi. Dan yang terakhir, memiliki kesimpulan. Apakah investasi itu penting, teman-teman? Tentu saja investasi sangat penting karena membantu kita mengembangkan kekayaan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan investasi, dana yang kita miliki bisa tumbuh seiring waktu sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan atau peluang di kemudian hari. Selain itu, investasi juga jadi cara cerdas untuk mengatasi inflasi agar nilai uang tetap terjaga. Investasi merupakan tindakan penanaman modal atau aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Secara umum, investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu seperti penanaman saham, obligasi, properti, atau bahkan usaha bisnis. Apa sih tujuan utama dari investasi tersebut? Ia adalah untuk mengembangkan kekayaan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Investasi juga melibatkan risiko. Satu, karena nilai dari aset yang diinvestasikan dapat berfluktuasi seiringnya waktu. Apa saja contoh investasi? Yaitu salah satunya, seseorang yang akan menabung membeli emas dengan berinvestasi dengan harapan agar emas naik di masa depan. Begitu juga perusahaan yang membeli mesin baru. Tujuannya agar produksi meningkat dan juga keuntungan bertambah bagi perusahaan tersebut. Jenis-jenis investasi terdiri dari non-fisik maupun fisik. 1. Investasi non-fisik jenisnya tidak berwujud secara nyata tetapi memiliki nilai dan manfaat besar untuk masa depan. Contohnya seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kesehatan, relasi. Kedua, investasi fisik biasanya berupa barang seperti rumah, tanah, mesin. Maka investasi non-fisik ini, dia itu lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat pengetahuan, keterampilan, ataupun kualitas diri. Contohnya seperti rumah, tanah, mesin, kendaraan, dan juga papan. Kenapa? Karena memiliki nilai aset. Contohnya rumah. Rumah nilainya ditentukan dari beberapa faktor, seperti lokasinya, strategis atau tidak, terus luas bangunannya, umur bangunannya, kondisi bangunannya, apakah masih layak atau tidaknya. Kedua, tanah merupakan aset yang tidak mengalami penyusutan karena secara alami nilainya cenderung tetap atau bahkan akan meningkat dari waktu ke waktu. Kendaraan seperti mobil, motor, itu dia akan mengalami penyusutan nilai yang cukup cepat setiap tahunnya karena nilai kendaraan itu dipengaruhi oleh merek, tahun pembuatan, kondisi mesin, serta jarak tempuhnya. Lalu mesin itu digunakan dalam proses produksi dan termasuk aset tetap berwujud, tapi mesin itu ditentukan oleh kapasitas produksinya, umur pakainya, teknologi yang digunakan, dan kondisi fisik mesin itu seperti apa. Lalu
Ada juga pabrik. Pabrik itu gabungan dari bangunan, mesin produksi, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Digunakan untuk kegiatan produksi. Nilai pabrik itu mencakup nilai bangunan yang dapat disusutkan dan nilai tanah yang tidak disusutkan. Jadi perpaduan antara nilai bangunan dan juga nilai tanah. Besar dari nilai pabrik tersebut tergantung pada lokasi, ukuran, kondisi, serta peralatan yang berada di dalam. Kesimpulannya, sebagai nilai aset dalam bentuk investasi yaitu memiliki investasi jangka panjang maupun penunjang kegiatan operasional, merupakan aset tetap yang memiliki nilai ekonomi dan juga potensi investasi tinggi. Tanah dan rumah itu sangat cocok sebagai investasi jangka panjang karena nilainya cenderung naik, sementara kendaraan, mesin, dan juga pabrik berfungsi sebagai aset produktif dalam operasional bisnis, meskipun nilainya menyusut seiringnya waktu. Pemahaman terhadap nilai dan fungsi masing-masing aset ini sangat penting untuk menentukan strategi investasi yang tepat dengan mengelola dan mendiversifikasi aset secara bijak. Investor dapat menjaga nilai kekayaan dan meningkatkan keuntungan di masa depan atau di masa akan datang. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah reksadana, investasi rendah risiko, biasanya cocok untuk umum. Yang kedua itu ada saham. Saham adalah investasi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kripto, tren yang menarik perhatian tapi penuh risiko. Dan yang terakhir ada properti, investasi jangka panjang dengan potensi nilai stabil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. 1. Tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka biaya modal pun akan meningkat, investasi pun akan menurun. Jika semakin rendah suku bunga, modal pun akan lebih murah, investasi pun juga meningkat. Kedua, pendapatan dan daya beli masyarakat. Pendapatan tinggi, maka permintaan barang atau jasa pun meningkat, perusahaan pun akan menambah investasinya. Jika pendapatan rendah, maka permintaan pun akan menurun, investasi pun juga akan menurun. Ketiga, stabilitas ekonomi, politik, dan juga hukum. Jika situasi stabil, membuat calon investor pun percaya diri untuk menanamkan modalnya. Tetapi, jika kondisi tidak menentu, krisis, konflik, kebijakan sering berubah-ubah, itu akan membuat minat investasi pun menurun. Keempat, tingkat inflasi. Inflasi terkendali. Jika iklim usaha sehat, investasi pun akan meningkat. Inflasi tinggi, biaya naik, nilai uang pun turun, investasi juga akan menurun. Ekspektasi atau harapan keuntungan. Jika prospek ekonomi cerah, investor lebih berani menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Jika prospek suram, investasi pun juga akan ditunda atau mengalami penurunan. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur baik, jalan, listrik, internet, pelabuhan, biaya produksi pun akan lebih rendah, investasi akan menaik. Teknologi modern juga membuka peluang investasi baru. Keenam, kebijakan pemerintah, insentif pajak, kemudahan perizinan, dan juga dukungan regulasi mendorong investasi. Birokrasi rumit dan korupsi bisa menghambat kondisi eksternal global. Kurs mata uang, harga minyak, komoditas dunia, dan juga hubungan dagang internasional sangat mempengaruhi arus modal masuk maupun keluar di negara kita ini.
deskripsi nilai waktu dari uang. Uang sekarang lebih berharga dibandingkan uang di masa depan karena satu, bisa diinvestasikan lalu menghasilkan keuntungan. Dua, bunga uang semakin bertambah nilainya dari waktu ke waktu. Tiga, inflasi daya beli uang menurun di masa depan. Empat, risiko ketidakpastian menerima uang di masa depan. Ada beberapa rumusnya terdiri dari present value atau PV, nilai sekarang, dengan contoh rumusnya tersebut, dan juga contoh akan menerima 10 juta 1 tahun lagi dengan bunga 10%. Ada juga future value atau nilai di masa depan dengan rumus VP. Lalu contohnya tabungan 5 juta dengan bunga 8% selama 3 tahun. Ada juga present value anuitas atau VVI. Dengan rumus tersebut, VVI, contohnya tabungan 2 juta, tiap akhir tahun bunga 6% per 4 tahun. Ada juga present value PVI, dengan contoh menerima uang 3 juta tiap tahun, dengan bunga 5 tahun sebesar 10%. Kesimpulan dari deskripsi nilai waktu dari waktu. Nilai uang berubah seiringnya waktu karena bunga, inflasi dan juga risiko. PV dan juga VV membantu menghitung nilai uang di masa depan maupun di masa sekarang. Anuitas menunjukkan nilai pembayaran itu secara berkala. Konsep ini penting untuk investasi, tabungan, dan juga keputusan bisnis. Perbedaan milenial dan investasi. Generasi milenial menghadapi tantangan finansial seperti inflasi, peningkatan biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Sedangkan investasi adalah cara strategis untuk mencapai kebebasan finansial, terutama karena milenial cenderung memiliki keunggulan waktu dalam memanfaatkan efek bunga majemuk. Apa saja strategi dalam berinvestasi? Yaitu satu, mulai sejak dini. Semakin cepat kita memulai, maka akan semakin besar manfaat atau peluang efek bunga majemuknya. Kedua, belajar dan juga riset. Pahami dahulu dasar-dasar investasi sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi tersebut. Ketiga, verifikasi portofolio. Jangan menaruh semua jenis uang pada satu jenis investasi. Keempat, manfaat teknologi. Gunakan aplikasi investasi dengan nominal kecil ataupun besar. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi ingin berinvestasi atau menanamkan modal ya dalam suatu bidang ataupun suatu perusahaan, harus tahu nih strategi awalnya seperti apa dan juga mendapatkan informasi-informasi terkait perusahaan tersebut. Apakah kalian memiliki keuntungan jika menanamkan modal kalian di perusahaan tersebut? Berikut adalah statistik yang berdasarkan data ada sekitar 11,5 juta investor individual di pasar modal Indonesia per Agustus 2023. Sebanyak 57,04% diantaranya berusia 30 tahun ke bawah dan 23,27% berusia 31 sampai 40 tahun. Hal ini menunjukkan investor pasar modal nasional didominasi kelompok generasi Z dan milenial. Apa saja sih tantangan berinvestasi? Seperti minim pengetahuan tentang keuangan, gaya hidup yang terlalu konsumtif, terlalu takut mengambil resiko, ketidakstabilan ekonomi, sulit memilah informasi yang terpercaya, modal awal terbatas untuk investasi besar, kurang sabar dan akhirnya menyerah. Apa saja? Jadi dari akhir semua berinvestasi, kesimpulannya adalah investasi di era saat ini adalah peluang besar untuk membangun masa depan finansial yang lebih stabil dan mandiri. Dengan memanfaatkan teknologi, literasi keuangan, dan keunggulan waktu, milenial dapat mulai berinvestasi sejak dini meski dengan nominal kecil.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga materi yang dibagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.